Hai Uzoners, ketemu lagi nih di channel Uzon Indonesia dalam program Uzon Talks. Dan bersama gue, Faisal, yang sekarang ditemenin oleh salah satu sosok dari platform, salah satunya yang bikin ekosistem sepeda listrik di Indonesia itu makin populer nih. BIM Mobility, dengan Mas Valentinus Riki selaku Country Head BIM Mobility Indonesia. Apa kabar Mas? Ya, baik. Thank you banget udah di-invite ke sini nih sama Faisal. Jadi inilah studio Uzon yang biasa dipakai buat Uzon Talks. Gimana jalanan Jakarta? Macet ya, seperti biasa. Makin ngebul ya. Parah. Itu pentingnya BIM sih, sepeda listrik. Justru disitulah kita hadir. Masuk nih. Iya, harusnya ekosistem sepeda listrik di Indonesia tuh sebenarnya produknya tuh banyak sebenarnya. Tapi sayangnya nggak ditunjang juga sama infrastruktur yang, iya kan? Ya. Makanya BIM ada di situ. Jadi mungkin sedikit overview soal BIM mungkin ya. Jadi mungkin kita itu lebih dari sekedar sepeda listrik sebenarnya. Sebenarnya kita itu disebut micromobility Mas sebenarnya. Micromobility apa tuh? Benar. Jadi micromobility itu adalah alat transportasi, public transport yang menunjang untuk mobilitas mikro. Biasanya itu jaraknya sekitar 2-3 kilo atau 1-3 kilo. Jarak-jarak pendek sehingga orang tidak perlu pakai motor atau mobil sebenarnya. Nggak usah jalan kaki juga lah ya. Nggak usah jalan kaki juga lebih cepat gitu. Nah ini dulu nih konsep besarnya. Nah sepeda listrik itu salah satu medianya. Oke. Gitu. Jadi bisa berupa sepeda listrik, bisa berupa skuter, anything sebenarnya micromobility. In this case, media yang disediakan oleh BIM buat di Indonesia itu adalah moped, sebenarnya sepeda listrik lah, yang wujudnya kayak moped. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri fokusnya kan masih di ini ya. Jabodetabek mungkin ya. Ya. Dan masih ada cuman beberapa spot aja. Betul. Cuman gue sih ini saran sedikit sih ya. Kenapa sih nggak di misalnya nih ya, kayak di tempat-tempat ikonik atau tempat-tempat wisata. Jadi orang-orang yang keliling wisata tuh bisa pakai BIM juga gitu. Kenapa sih? Iya. Cuman ada beberapa titik aja gitu. Kita juga maunya gitu sebenarnya. Tapi memang di Indonesia ada banyak regulasi yang kita harus perhitungkan. Jadi ada dua sebenarnya kalau di Indonesia. Either regulasi pemerintah, misalnya di kota-kota ya, kita pernah di Bogor, kita pernah di Semarang, kita juga mau masuk sebenarnya kayak di Jakarta dan kota-kota lain sebagainya, itu pemerintah, dan kawasan. Pemilik kawasan itu seperti kota-kota mandiri. Ya ada di Tangerang Selatan banyak ya, kota-kota mandiri, BSD gitu misalnya. Alam Sutra, itu kota mandiri, kita berhubungan langsung dengan pengembang. Atau misalnya daerah-daerah wisata yang tadi Faisal sebutin tuh. Ya biasanya mereka ada pengelolanya, manajemennya sendiri. Nah jadi beda tempat ini beda case nih sebenarnya. Beda ini juga ya, birokrasi juga. Beda birokrasi, benar. Jadi tapi kedepannya bakal terus. Ya, pastinya kita mau di semua tempat ini ada. Kalau misalnya kota, pastinya kita berhubungan dengan pemerintah. Ada peraturan pemerintah, pergub atau peraturan wali kota atau peraturan menteri gitu yang harus kita ikuti dan ada prosesnya. Nah, yang paling gampang itu atau cepat sebenarnya bukan gampang tapi paling straightforward sebenarnya itu dengan kota mandiri sebenarnya. Karena ini B2B langsung. Komplek-komplek gede gitu ya misalnya. Betul. Kayak gitu ya. Kayak Bintaro misalnya, BSD. Nah, kita langsung B2B dengan corporate-nya langsung jalin kerjasama seperti apa dan kita bisa beroperasi di sana. Karena kan perumahan-perumahan kayak itu kan luas-luas nih. Betul. Gak mungkin kali ya cuman ke blok sini bawa mobil gitu ya. Iya. Dan itu membantu mereka juga sebenarnya untuk pertama mereka sendiri punya program ESG, program green gitu ya. Kemudian juga memberikan fasilitas untuk warga mereka. Responnya gimana? Sangat positif banget. Jadi kalau kita selama ini di kota-kota mandiri itu respons dari warga dan dari partner kita kota mandiri itu sangat positif. Mereka sangat mendukung, mereka akomodatif ya. Jadi BIM butuhnya apa? Kebanyakan titik parkir sebenarnya kalau BIM titiknya harus karena banyak. Perlu ruang ya. Betul. Nah mereka sangat akomodatif dan respons dari warga yang ada di daerah ini juga lumayan positif begitu karena ini pertama mereka lihat ini sebagai fasilitas baru. Jadi mereka mau coba, itu kan membantu kita juga. Kemudian beberapa dari mereka pelan-pelan mulai beralih
tentu nggak langsung. Mereka masih banyak punya kendaraan pribadi, tapi pelan-pelan. Banyak tuh, apalagi Bintaro ada train station di sana kan, ada Juramanggu dan lain sebagainya. Mereka pakai sebenarnya buat ke train station. Oke. Emang di situ ada kayak shelternya BIM juga di situ? Ada. Gitu. Gue sih mikirnya ya, karena waktu itu tuh zaman Ramadan kemarin, zaman bulan puasa kemarin tuh banyak banget kan. Tiba-tiba kayak UMKM yang nyewain sepeda-sepeda listrik tuh, nah ya kan, yang per jam kayak gitu. Itu tuh mereka tuh pakainya beneran kayak cuman ngabuburit, misalnya ke warung sini atau ke kafe sini, atau bahkan beneran diajak keliling buat jalan-jalan gitu. Apakah BIM kayak gitu juga nanti ke depannya mungkin kayak gimana? Ya, jadi kalau UMKM, mereka memang karena mereka manual semua. Iya, tanpa kan? sistem kan. Tanpa sistem kan. Jadi coba 99% itu leisure sebenarnya. Leisure itu buat jalan-jalan muter-muter aja. Iya. Karena mereka harus mengawasi terus dibalikin ke titik awal. Sementara BIM, karena kita micro mobility, kita itu buat transportasi dari titik A ke titik B sebenarnya. Nggak dibalikin lagi sebenarnya. Nggak dibalikin ke shelter awal maksudnya? Benar. Jadi memang untuk transportasi one way. Jadi kita misalnya di satu kawasan itu ada 200 titik misalnya. Ya udah, sebisa mungkin dari titik A diambil dari kompleknya. Kemudian dia kayak tadi saya mention ke stasiun gitu. Udah drop aja di stasiun. Ini nih yang bisa, mungkin banyak pengguna yang salah paham. Akhirnya banyak kasus yang ninggalin sepeda BIM di mana aja. Betul. Mungkin mereka ngiranya kalau pinjem di shelter A harus balikin ke shelter A lagi kali ya. Atau memang di apps-nya udah ada. Di apps-nya sudah ada sebenarnya. Kita ada banyak kasih app. Tapi balik pengguna kan nggak semuanya baca ya. Iya. Itu. Nggak lihat term and condition-nya. Betul. Dan ini barang baru sebenarnya. Dan itu memang tugas kita sebenarnya. Bukan salah warga juga. Tugas kita untuk mengedukasi mereka sebenarnya. Dan mungkin karena micro mobility di Indonesia ini baru ada BIM nih. Iya. Jadi orang masih kurang ini. Kalau di luar negeri itu banyak kayak pemainnya. Di Korea Selatan, Seoul itu salah satu kota yang micro mobility-nya paling maju selain China. Itu bisa ada 10-12 operator. Di sana? Di sana. Bahkan pemerintahnya pun menyediakan. Tapi dalam hal ini mereka menyediakannya sepeda kayu. Nah itu ada ribuan, puluhan ribu sepeda kayu di sana. Pantesan di parkiran banyak banget ya? Banyak banget. Dan ini karena sebenarnya di Indonesia tuh nggak banyak kita itu. Cuman beberapa ribu sebenarnya. BIM itu ada beberapa ribu sebenarnya. Kalau di kayak luar negeri, kayak di Seoul gitu lagi, itu bisa ratusan ribu. Kalau untuk di China, satu kota ya? Untuk satu kota. Ini bisa BIM, ratusan ribu. BIM baru berapa ribu dan masih banyak kota maksudnya ya? Iya, jadi masih kurang banget sih sebenarnya. Sedikit banget, sangat sedikit. Jadi potensinya sangat besar, tapi kita juga harus didukung oleh infrastruktur tadi yang benar. Di China bahkan jutaan dalam satu kota bisa. Apakah tadi kita bahas lagi ke behavior pengguna. Gue kan orang Bogor nih. Sebelumnya tuh gue kalau misalnya weekend suka ke kebun raya keliling, biasanya suka ada tuh sepeda ungu BIM. Nah sekarang nggak ada tuh gara-gara apa sih sebenarnya? Nah Bogor nih cerita unik sih sebenarnya. Legendaris. Boleh nih. Banyak yang nanya soalnya. Bogor itu sebenarnya adalah kota pertama yang kita launch. Serius? Di Indonesia benar. Jadi itu kota pertama sekitar September 2022. Akhir September 2022. Dan itu kota pertama yang hype-nya paling tinggi sebenarnya di Bogor. Iya. Banyak banget. Kalau weekend tuh parah. Banyak. One of the best sebenarnya di awal-awal. Kita itu taruh awal-awal tuh beberapa ratus. Ada 300 sebenarnya di kota Bogor. Tersebar dari daerah Kebun Raya. Iya. Sampai ke daerah-daerah lain sebenarnya. Dan bukan cuma Kebun Raya. Dan itu memang hype-nya tinggi banget. Dan didukung oleh pemerintah pada waktu itu. Kita kan MOU. Nah ini. Tapi memang karena ini baru sebenarnya, barang baru. Dan BIM juga baru di Indonesia. Jadi ini bukan cuma pihak dari lokalnya saja, tapi juga dari BIM-nya sebenarnya, karena BIM baru banget masuk ke Indonesia pada waktu itu. Jadi ada gap ya mungkin ya, saya rasa gap, ekspektasi dan lain sebagainya. Pemkot mungkin ya dalam hal ini ya, mereka resah dengan BIM ini barang baru, gitu ya kan, tentang kerapihan, tentang keselamatan. Itu sebenarnya hal yang wajar sih kalau platform yang baru. Ini sangat wajar gitu. Ini introduction-nya gimana, regulasinya gimana, dan BIM di satu sisi sebagai perusahaan luar masuk ke Indonesia juga mungkin pada waktu itu kurang adaptif mungkin, gitu, karena startup biasa. Kita prinsipnya
gas. Ya. Mumpung ada dana, kenapa enggak gitu kan? Ada opportunity, ada demand, hajar gitu. Jadi di sana clash sebenarnya, sehingga ada banyak restriction. Biasa sebenarnya, ini hal yang sangat-sangat normal. Ketika ada barang baru, orang pasti mau pelan-pelan dulu nih dari pemerintah, pasti kan restriction dulu. Mungkin jumlah unitnya nggak segini gitu ya kan, dikurangi dulu, area operasinya begini dulu gitu. Kita mau lihat perkembangannya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat BIM jadi as a company pada waktu itu agak bingung tuh navigasinya gimana nih. Iya. Karena gue kira waktu itu, gue jujur ya sebagai warga kota dan juga mungkin salah satu user BIM juga nih, suka miris ngelihat kayak minjem BIM, bukannya dibalikin ke shelter awal atau misalnya shelter tujuan, tapi ditaruh di tengah jalan, di halte sekolah, bahkan ada yang dibawa ke kampungnya waktu itu, ada kan? Parah. Dan waktu itu pernah tuh pulang malam kerja, itu ada mobil bak mungkin dari kerjasama tadi dengan Pemkot, itu ngebawain mobil BIM ngangkatin ke ininya. Mobil baknya untuk disimpan ke shelter lain. Apakah gara-gara mobil kita itu mungkin? Oh, itu mobil kita. Iya, itu mobil kita. Jadi memang kita itu punya marshal, kita sebutnya marshal team yang keliling selalu untuk mereka ngerapihin sebenarnya. Berarti kan di tiap sepeda listrik ada sensornya kan? Ada GPS. Ada. Iya. Jadi selalu ada GPS. Jadi kita tahu kemana sepedanya. Ya itu mobil baknya datang ngangkutin, mungut-mungutin biasanya, ganti baterai atau dibalikin. Seperti itu. Berarti kan sebenarnya pengguna yang banyak tuh ya tren kendaraan listrik di Indonesia memang lagi tinggi banget kan? Tinggi. Jadi memang animo masyarakat karena satu FOMO ya, mungkin warga Indonesia atau FOMO. Kedua juga barang baru, jadi ada penasarannya. Tapi sebenarnya yang kita mau, tujuan utama BIM ini adalah balik lagi micromobility. Ingin membantu mobilitas warga sebenarnya. Salah satu case yang kita paling ideal mungkin ya, itu seperti misalnya di UI. UI itu adalah lingkungan yang salah satu yang paling ideal sebenarnya untuk BIM. Iya, benar. Untuk ke kampus A, ke kampus B kan jauh-jauh tuh. Betul. Untuk jalan kaki terlalu jauh, untuk naik mobil terlalu dekat sebenarnya. Nah, itu effort juga nyari parkiran kan ya. Parkiran. Lebih lama nyari parkir daripada nyetirnya sebenarnya. Nah, BIM itu sangat sukses lah. Bisa dibilang sukses di lingkungan sampai kampus sekarang. UI. Benar, sampai sekarang. Nah, untuk itu. Lingkungan kampus masih UI aja apa gimana? Kan UPI tuh gede juga loh sebenarnya. UPI Bandung, terus ada kampus mana tuh yang gede juga tuh? Kayak ini Unpad kita ada. Unpad mana? Jatinangor. Ada juga. Ada. Iya. Nah, tapi kalau ya mirip. Kalau Unpad mereka ada ininya odong-odong mereka sebutnya. Ya, tapi kan jarang maksudnya. Ada. Tapi kita ada juga. Kita beberapa ratus unit juga di sana. Oh, ada. Ada di Unpad Jatinangor. Kita juga ada di Telkom University. Iya, itu sama gitu. Iya. Jauh-jauh juga. Iya. Apakah nih ya tren kendaraan listrik khususnya ya tadi moped itu di Indonesia apa gara-gara digaungkan ESG juga oleh pemerintah apa gimana sih sebenarnya? Wah, kalau ini saya kurang bisa bilang ya. Karena ESG dari pemerintah programnya ada, tapi kalau ke kita sendiri kurang banyak sebenarnya impact-nya. Kalau kita lihat, lebih ke corporate sebenarnya. Ya, tadi B2B tadi. Betul, lebih ke B2B tadi yang mereka mau menunjukkan ada program ESG-nya nih, gitu, for some reason. Gitu, apapun alasan mereka mau ada program ESG dan mereka kerjasama dengan kita membantu sebenarnya. Karena sekarang kalau buat gue ya, mungkin pemerintah masih fokus ya tadi subsidi mobil listrik, kayak gitu ya kali ya. Untuk ya orang-orang punya dulu lah gitu ya. Iya. Nah, tapi dalam hal ini kan tadi corporate, pemerintah sebenarnya dukung nggak sih kehadiran BIM atau mungkin ya platform micro mobility tadi di Indonesia? Ada mendukungnya. Oke. Buktinya ya ada jalur sepeda yang mulai disiapkan. Di Jakarta aja banyak tuh jalur sepeda. Pergubnya ada disiapkan. Perwalkotnya juga ada. Kadang-kadang di beberapa kota ada perwalkot. Peraturan menterinya juga ada. Sehingga nggak abu-abu lah. Jadi dari segi situ kita bisa bilang dipikirin nih. Dari segi peran pemerintah tuh ada lah ya. Ada. Secara regulasi ya. Betul. Tapi masih banyak lah yang dibutuhkan untuk sampai di level itu gitu. Kayak tadi infrastruktur. Iya, infrastruktur. Gitu. Nah, untuk apa ya? Di BIM sendiri, kalau
kalau tadi kalau misalnya kembali lagi kita ngomongin yang soal penyewaan sepeda listrik di warung-warung kayak gitu kan, biasanya si warungnya tuh ngecas sepeda, baterainya tukar kayak gitu. Di BIM sendiri gimana sih? Sama. Oh sama. Malah kita sebenarnya di warung-warung tuh kebanyakan mereka nggak tukar baterai. Mereka kebanyakan langsung cas ke unitnya. Iya. Kalau kita tuh battery swap sistemnya. Jadi unit-unit kita itu nggak perlu ditarik balik ke warehouse kita. Kita bisa langsung ganti baterainya. Karena kita punya baterai cadangan. Jadi di warehouse kita udah punya beberapa ratus baterai. Ya itu tinggal muter tim kita. Ada di aplikasi semuanya, lihat baterai mana nih yang semakin sedikit gitu ya kan, udah di bawah berapa persen, langsung disamperin, langsung diganti. Ada penerapan ESG-nya nggak, kayak misalnya mungkin pakai solar panel mungkin atau gimana gitu? Itu belum untuk sekarang. Harus diakui itu belum. Tapi harusnya kedepannya kita memang arahnya ke sana. Jadi energinya benar-benar clean semuanya. Betul. Untuk sekarang kita masih pakai dari PLN. Listrik biasa. Listrik biasa. Untuk apa ya namanya? Dari BIM sendiri untuk nerapin prinsip si ESG ini tuh gimana? Sebenarnya yang paling kelihatan itu adalah kita sepeda listrik itu semuanya bisa dibilang jauh lebih bersih dibandingkan dengan kendaraan lain. Dan kelihatan impact-nya juga sih. Dan kelihatan sebenarnya. Jadi kita itu ingin mengurangi orang yang menggunakan sepeda motor atau mobil sebenarnya. Nah itu kelihatannya kita belum ada datanya sekarang, tapi itu bisa kita lihat orang-orang dari testimonial yang kita terima, orang-orang yang sudah bilang, kita sekarang udah nggak pakai mobil lagi atau motor lagi, kita pakai BIM nih buat ke station. Itu banyak sebenarnya story kayak gitu. Dari situ saya rasa kita mengurangi traffic, kemacetan, polusi. Tapi gue harap sih, karena gue sendiri kan pengguna KRL ya, itu harusnya BIM ada di situ sih sebenarnya. Harusnya ya. Tapi baru beberapa stasiun aja ya berarti ya. Sangat terbatas karena ya balik lagi kita baru ada di kota-kota mandiri dan kota-kota mandiri. Yang dekat dengan stasiun berarti. Betul, nggak semuanya punya stasiun kereta. Kebanyakan stasiun kereta nggak ada di kota pemerintah. Tapi itu sayang sebenarnya. Itu kayak kesempatan sih untuk BIM untuk ya memperluas jangkauannya, karena perbandingannya tuh kalau dibandingin dengan tadi ya kayak Seoul, kayak di China kayak gitu, perbandingannya jauh banget loh. Jauh banget. Jadi ya PR-nya sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Jadi kita sih sangat optimis sebenarnya dengan Indonesia sebenarnya. Ini masih banyak yang bisa digarap, masih banyak yang bisa dikembangkan, dan kita on progress sebenarnya, mencoba untuk tambah lagi kota-kota yang kita bisa beroperasi. Tapi dalam hal ini didukung kan sebenarnya oleh kita let's say pemerintah lagi gitu ya, itu didukung kan sebenarnya kan. Misalnya kayak membuka ke sini izin langsung dapat gitu. Sebenarnya kebanyakan itu excited sebenarnya. Cuman sebenarnya kebanyakan kota itu excited, cuman bertabrakan atau ada hal yang harus harus diluruskan atau di-clearkan nih. Formulanya masih dicari di kota-kota sebenarnya. Gimana supaya tetap aman, tetap rapi, dan memberikan dampak positif terhadap warga sebenarnya. Nah ini yang butuh proses sebenarnya. Karena secara konsep, gue suka sih dengan konsep BIM sebenarnya. Jadi orang-orang tuh bermobilisasi jarak pendek, ya nggak usah ribet lah ya. Nyewa sepeda listrik aja udah. Iya, dan sekarang dan murah lagi kan? Dan murah, dan kita memang sangat affordable. Dan karena dibantu oleh teknologi sebenarnya. Salah satu alasan kenapa BIM bisa menyediakan harga yang kompetitif lah, gitu kan. Karena teknologi kita sebenarnya. Dimana kita itu allowed untuk beroperasi di scale yang besar sebenarnya. Tanpa perlu cost yang meningkat juga. Karena ada sensor tadi, IoT, aplikasi. Jadi udah disupport lah semuanya gitu. Minim kehilangan ya? Minim kehilangan. Kerjasama nggak sih dengan... kayaknya kan bentuk sepeda listrik BIM tuh sama ya? Kerjasama nggak sih sama brand-brand tertentu atau gimana gitu? Apa memang buatan BIM sendiri? Enggak, kita beli dari satu pabrikan. Jadi semuanya dalam pabrikan yang sama. Kemudian kita rakit di Indonesia. Gitu. Udah, ini mah udah membantu lokal juga. Membantu lokal banget sih. Iya kan? Iya. Perakitan di Indonesia, karyawan
orang Indonesia kan? Iya, namanya Indo kita. Dan menyerap banyak tenaga karena Marshall tadi untuk muter. Iya. Itu gue waktu BIM masih ada di Bogor, itu beneran suka ngeliat tiap malam tuh ngangkatin BIM yang ditaruh di mana aja gitu. Sebenarnya miris juga sih. Iya. Sampai sekarang masih ada nggak sih kejadian kayak gitu? Masih banyak. Dan itu memang kerjaan tim kita di lapangan. Dan kita nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Memang kita expect seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena kan itu sebenarnya jadi buat gue pribadi jadi PR aja gitu, PR yang harusnya bisa diminimalisir gitu. Iya, tapi namanya orang kita nggak bisa expect 100%. Jadi memang kita expect, cuman kita juga berharap semakin baik lagi sih ke depan penggunaannya. Jadi sampai sekarang ya masih sampai sekarang di kota-kota mandiri, di kampus-kampus itu masih banyak yang berceceran. Tapi ya setiap malam kita selalu jalan, nggak harus nunggu malam, kita langsung karena kita ada 2 shift kan. Ini jadi mereka selalu muter, mereka selalu rapikan. Oke, karena kadang-kadang kita juga expect orang itu untuk pergi misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart kemana, itu mereka tinggalin emang kadang. Emang konsepnya BIM itu one way soalnya. Karena kalau misalnya two ways, itu sama dengan kendaraan pribadi jatuhnya. Karena mereka harus bawa pulang lagi sebenarnya. Iya, tadi ke shelter awal lagi gitu kan. Sementara kita memang mau one way sebenarnya, membantu orang. Selain ya tadi penyewaan sepeda listrik, micromobility, apa sih produk yang ditawarin BIM? Untuk sekarang memang kita fokusnya di micromobility. Kita ada beberapa varian sebenarnya di dalamnya. Ada yang paper use kita sebut, yang per scan terus pakai trip selesai. Kita sekarang baru aja launch namanya subscription. Jadi memang kita mau orang kita lihat beberapa user kita itu semakin rutin pakai BIM. Jadi kita ada feature subscription sekarang. Daripada bayar ini mendingan bulanan gitu ya? Pakai bulanan gitu. Jatuhnya lebih murah dan berapa mereka juga tuh? lebih sering. Kita itu harga di 140.000. Tapi lagi ada promo kayaknya. Bentar. Sebulan 140.000 pemakaian? Mereka bisa hampir unlimited sebenarnya. Ada 400 menit sebenarnya batasnya, tapi itu lebih dari cukup sebenarnya. Iyalah. Bisa 40 kali, bisa 30 kali mereka pakai. Ya. Kalau misalnya cuma 1-2 kilo itu udah lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup sebenarnya. Apakah kedepannya bakal kayak misalnya motor listrik misalnya penyewaan, kayak gue waktu itu pernah lihat Migo tuh, itu kan motor listrik tuh, itu bakal kesana nggak sih BIM? Migo sebenarnya sepeda listrik juga yang saya tahu ya, nggak tahu mungkin ada motornya juga ya. Tapi Migo kayaknya mereka juga udah nggak jalan ya di Indonesia. Iya sih. Ya karena memang ya itu ya kesulitan mereka, nggak semua company bisa sebenarnya. Jadi BIM kuat sih. Bisa kita udah 1,5 tahun di Indonesia dan sustain itu achievement sih sebenarnya. Dengan market yang serandom di Indonesia gitu. Benar, dengan infrastruktur limitation di infrastruktur dengan warganya. Ya saya rasa sih kita stay strong lah dengan game kita dan continue dengan game kita. Oke, Uzoners, ini kita rehat dulu beberapa menit sebelum lanjut lagi ngobrol. Ini asik banget sih sama Mas Ricky ya sebutnya. Ngobrolin soal BIM dan ESG juga ke Indonesia, di Indonesia ke depannya. Jadi stay tune terus. Ya, kembali lagi di Uzon Talks, masih dengan gue Faisal dan Mas Ricky dari BIM Mobility Indonesia. Kita udah seru-seruan tadi ngobrol sebelumnya, sebelum rehat, dan sekarang makin seru lagi nih harusnya ngobrolnya. Yes. BIM sendiri kan basisnya sebenarnya di Singapura ya? Iya. Di Indonesia sendiri beroperasinya udah di mana aja sih? Selain tadi yang disebutin. Kita total itu di sekitar 13 lokasi ada. Tapi masih Jabodetabek? Jabodetabek. Apa ada yang di luar? Di luar enggak sih. Di luar paling Jatinangor ya. Yang tadi Unpad. Itu yang paling jauh kali ya? Itu yang paling jauh. Sebenarnya kita ada di Malang, di salah satu universitas di Malang, tapi kecil sih skalanya. Tapi kedepannya pasti bakal ini dong. Iya. Expand ya? Iya, kita mau expand. Nah, tadi sempat ngobrol sebenarnya sebelum rehat. Gue tuh agak penasaran sebenarnya. Mungkin user BIM yang nonton juga
pengen tahu juga nih. Kalau misalnya nih, ya, kita nyewa dan kita bawa keluar area, itu motornya bakal mati apa nggak sih? Mati. Langsung jadi, otomatis? Langsung. Jadi kita itu ada teknologi geofence namanya. Jadi geofence itu kita udah setting. Dan kita gambar di peta sistem kita. Jadi dia itu kan ada GPS di setiap unit. Kan kelihatan dia di bagian geofence itu dia di mana. Ketika dia mendetek dia ada di luar geofence, dia akan mati. Secara otomatis. Kalau tidak mati minimal itu akan melambat, sangat lambat sampai kalau nggak salah 5 km. Supaya kadang-kadang kita juga nggak mau mengagetkan ya pengguna. Kadang-kadang orang nggak sadar mereka keluar dari geofence sebenarnya. Emang di apps atau mungkin di layar motor, layar sepedanya nggak di ini? Di app ada tapi sepedanya nggak ada layar. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga takut untuk keselamatan ya kalau dia mati mendadak gitu. Oh iya. Bisa ketabrak dari belakang. Jadi kita bikin dia melambat. Tapi sangat lambat dan harusnya dia aware gitu. Oh kenapa nih? Minimal dia pasti cek dong HP-nya. Iya kan? Oh udah di luar geofence. Tapi banyak sih yang bawa kabur dalam tanda kutip. Kalau lumayan. Mencoba. Aduh. Go try. Nah selain tadi geofence, ada teknologi IoT lain nggak sih yang di implementasi BIM? Salah satunya itu ada banyak sih. Jadi kita itu teknologi di sepedanya. Selain dari geofence, kita juga ada misalnya slow zone. Apa tuh? Slow zone itu jadi misalnya di geofence-nya lagi, itu kita bisa mark mana yang kita mau speednya lebih rendah daripada yang lain. Jadi kadang-kadang ada area-area yang rame nih. Kita maunya kalau BIM lewat sini dia lebih pelan. Nah itu bisa juga digambar. Jadi ketika dia masuk daerah itu, dia langsung melambat. Kita bisa set berapa. Penasaran sih back-endnya kayak gimana. Tampilannya gimana. Pasti kan map gede kan. Map kayak ini gak sih ada, misalnya kayak di game tuh ada area hijau, ada area merah. Kayak gitu mungkin mirip seperti itu. Jadi ada area biasa, ada no-go zone, ada no-go zone tuh apa? Yang keluar. Dia mati kalau masuk no-go zone. No-go zone tuh mirip sebenarnya dengan kalau di luar geofence, tapi no-go zone tuh sering kadang-kadang di dalam. Ada yang ini nggak boleh dilewati nih sama BIM. Jadi kita block daerah itu, kita sebut no-go zone. Atau ada slow zone, atau yang no parking zone. Jadi orang nggak bisa berhenti di titik area tersebut. Gitu. Itu ada satu itu variasi dari geofence sebenarnya. Kemudian kita juga dalamnya itu kita ada IP67 ya kalau saya nggak salah ya. Itu yang water resistance. Jadi kalau kita hujan makanya selalu di luar kan. BIM kita kena hujan panas. Awet sih. Awet. Bertahan dia. Kuat. Apalagi ya. Ada ini juga sebenarnya sensor di helm kita. Helm. Jadi kalau di scan dia bakal otomatis ngebuka kan kunci helmnya. Pas pakai, nanti kalau ditaruh lagi dia akan kunci lagi sebenarnya. Kayak gitu ya. Itu develop BIM semua? Itu BIM bekerja sama dengan pabrikan. Iya, kerja sama sama pabrikan sebenarnya. Jadi sepeda listrik kita ya salah satu yang tercanggih lah untuk sekarang ya. Kalau di Indo ya. Berarti custom ya? Custom. Banyak yang tanya sebenarnya kayak, saya kalau mau beli sepeda BIM ini, saya mau beli ini bisa nggak? Oh ada yang nanya gitu? Banyak sebenarnya. Mereka mau beli supaya mereka bisa, mungkin canggih ya, mereka lihat ada sensor apa segala beda dari macam. sepeda listrik lain lah ya. Benar. Tapi mereka kaget harganya. Kita juga nggak jual sebenarnya. Emang lebih berapa kali lipat? Bisa 3 kali lipat dari harga sepeda listrik lokal biasa. Serius? Satu unitnya. Karena ada banyak hal-hal kecil itu yang kecil tapi mahal karena sensor kan. Ininya gitu. Dan ya R&D juga kan. R&D betul. Berarti ya BIM tuh serius loh invest di Indonesia. Kalau misalnya harganya segitu. Sangat serius. Ya, dan ribuan, kita bawa ribuan unit. Dikali ribuan lah ya. Kita udah kalkulasi nih, sepeda listrik paling berapa sih? Dikali 3. Kali ribuan. Kalau ada motor listrik yang rusak atau hilang, itu gimana? Kalau rusak dulu deh. Kita repair internally atau kita ganti spare parts-nya. Jadi hampir 80% kita bisa repair. 20%-nya lagi ya unfortunately kalau udah beyond repair paling diambil aja parts-nya untuk perbaikan. Berarti daur ulang ada berarti? Iya. Kalau hilang, ada yang pernah kejadian hilang nggak sih? Hilang sih kalaupun ada minim ya. Kalaupun ada minim, neglectable lah angkanya sebenarnya. Oke.
tadi kita balik lagi ke maksudnya ke kota-kota yang dimana micromobility itu populer di Indonesia kayaknya masih belum. Kalau di China, di Korea itu kan kebanyakan di perkantoran tuh. Di BIM sendiri di Indonesia berencana ke sana nggak sih? Maksudnya nggak cuman di ya tadi kota mandiri. Iya, kota mandiri itu gimana? Iya, jadi memang kita on progress sekarang dan bocoran nih. Iya, hopefully kita nggak bisa kasih namanya sekarang. Oke. Karena kita masih proses dan juga tadi balik dengan experience. Karena kita udah 1,5 tahun di Indonesia, jadi kita udah as a company BIM udah belajar lah. Culture Indonesia ini seperti apa, orang-orangnya seperti apa, maunya gimana gitu ya kan. Jadi bisa dibilang harus naik level lah BIM gitu. Bener harus ngebaca sih, karena pasar Indonesia tuh beda loh dengan negara lain ya. Beda banget. Culture penggunanya. Culture stakeholdersnya juga beda. Senyum aja deh. Beneran tantangannya tuh dari level atas sampai ke bawah ya. Semuanya tantangan, semua tikungan itu tantangan. Tapi BIM bakal inilah ya, pede di Indonesia. Pede dong, harus. Itu perkantoran harus sih menurut gue ya, karena ada beberapa kantor misalnya dari MRT atau misalnya dari KRL tuh agak jauh. Kayak tadi pakai Gojek misalnya atau pakai Gokar, tanggung, jalan agak jauh gitu. Kayak keringetan juga. Apalagi cuaca kayak gini kan kayak panas dan gak ada angin tuh, aduh. Gerah banget kan. Itu harus sih sebenarnya. Dan kalau jaraknya pendek gitu, kalau kita pakai ride hailing lah, kita sebut ride hailing. Itu mahal sebenarnya. Minimum aja udah berapa? Iya, 15.000, 10.000. BIM di bawahnya kan? Bisa, kita kan per menit soalnya charge-nya. Jadi jauh lebih murah, bisa membantu juga dari sisi ini sebenarnya ekonomik sebenarnya. Nah, gue sih saran lagi nih mas, untuk BIM ya. Gue tuh kadang kepikiran tadi yang di awal gue sempet bahas yang di jam pas bulan puasa kemarin kan di warung-warung banyak banget tuh yang nyewa-nyewain motor sepeda listrik kayak gitu ya. Apakah BIM mungkin ya, ini kemungkinan bisa nggak sih kayak ngegandeng mereka untuk jadi shelter misalnya, atau ya jadi UMKM untuk mengembangin UMKM juga? Kita mau banget sebenarnya, banget. Iya. Jadi karena kan banyak banget ya sebenarnya pasarnya, dan harganya tuh bakal lebih mahal loh dari BIM. Itu gue sempet ya ada ponakan di dekat rumah, datang ke rumah, terus ada warung gitu nyewain beberapa sepeda listrik, itu harganya tuh 15.000 sampai 25.000 per jam. Itu kan buat bocah memang mahal sih, apalagi pakai duit orang tuanya. Itu harusnya bisa tuh BIM mas. Bisa. Jadi memang tapi balik lagi sebenarnya ada dua di sini. Pertama, kita punya skema franchise sebenarnya untuk UMKM. Iya. Jadi orang yang mau mengoperasikan BIM, mereka punya area yang mereka kita mau ada BIM di sini nih, dan kita bisa handle area ini. Itu kita bisa banget sebenarnya. Tapi memang kendalanya kebanyakan orang itu masih takut atau ragu gitu mengoperasikan BIM, karena mereka lihatnya tadi platform pertama. Iya, kayak terlalu canggih, nggak pede, ini itu nggak yakin. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik sebenarnya kalau dengar podcast ini bisa hubungin ke BIM sebenarnya. Kita punya ini nih misalnya ya kan, kita punya area ada misalnya tinggalnya dekat garis pantai misalnya atau di mana gitu. Itu bagus tuh. Iya kan. Itu bisa banget gitu. Kita support, kita bisa kirimin BIM-nya di sana, nanti kita bisa ngobrol. Di Bali juga bagus tuh kayaknya. Iya, tapi mencari entrepreneur lokal ini sebenarnya yang susah kan, sporadis soalnya harus mereka yang reach out ke kita. Tapi BIM sendiri ini nggak sih kayak turun gunung nyari? Turun, kita dan kita ada ini ya, ada contact personnya sebenarnya, ada emailnya, kita selalu sebar partnership.id@rightbim.com gitu kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dikasih emailnya, bisa di email di sana sebenarnya. Untuk mengajukan tadi. Benar, tapi kebanyakan memang sekarang yaitu levelnya di parking spot. Jadi kita mau nih ada BIM di lokasi kita, bahkan kayak restoran atau hotel, kita mau dong ada BIM misalnya di sini, kita bisa kasih sebenarnya. Gitu. Kita happy sebenarnya ngasih, karena nambah titik kan untuk BIM dan nambah market juga sebenarnya. Nambah market, nambah coverage juga. Iya, dan mereka juga senang gitu. Ada tambah fasilitas nih di usaha saya tanpa perlu investasi tambahan. Iya benar. Gua kira tuh karena tadi ya kita sempat ngobrol ya, fokusnya di kota mandiri atau mungkin ya di perkotaan. Gue makanya gue expect-nya
ya di tempat-tempat kayak tadi yang ramai orang jalan kaki, kan banyak banget tuh. Itu bisa tuh jadi kesempatan bisa sih buat BIM. Nah, kita ngobrol lagi soal ini, tipikal pengguna BIM. Masih banyak nih, gue pernah ngeliat orang yang harusnya satu sepeda tuh satu orang, ini bisa sampai 3 orang, kayak gitu. Itu gimana tuh mitigasinya dari BIM sendiri? Itu parah sih. Itu parah sih. Udah mah nggak pakai helm lagi. Iya, udah sama pakai helm. Itu BIM-nya juga kasihan sebenarnya, karena BIM itu kan kecil ya sebenarnya. Iya kan? Itu bapak ibunya anaknya gitu. Iya. Jadi itu parah. Dan sebenarnya itu bagian dari edukasi ke pengguna sebenarnya. Dan memang culture pengguna di Indonesia mungkin sebenarnya yang ya opportunity saja sebenarnya. Dan sebenarnya sih bukan cuma BIM sebenarnya di kasus ini ya. Sebenarnya banyak. Motor juga bonceng 3, even mobil juga banyak yang anak kecil, anak SMP udah nyetir mobil, cuma kelihatan aja kecelakaan. Banyak sebenarnya. Jadi ini kalau saya sih lihat lebih ke problematika penggunaan kendaraan alat transportasi yang di luar kewajaran sebenarnya. Dan itu PR semua orang sebenarnya, semua pihak lah, dari BIM juga pasti stakeholder semua lah ya. Benar, kita masih tegur kalau kita lihat anak kecil naik. Padahal kita itu hampir di setiap parking spot kita itu ada informasi. Kalau ini itu minimal 16 tahun sebenarnya. Kalaupun 13 tahun itu harus dengan pengawasan orang tua. Edukasi awal lah ya. Bener. Tapi sayangnya itu maka orang tuanya kan memberikan gitu. Karena BIM ini kan butuh saldo ya. Saldo GoPay, saldo ShopeePay. Iya. Anak kecil gimana coba kalau bukan dari orang tuanya. Makanya mereka gak bisa ngakses mobile banking juga kan. Betul. Gak mungkin juga punya kartu kredit. Iya. Tapi pasti kan ada lah ya beberapa kasus, nggak cuma BIM, ya kayak penyewaan sepeda listrik lainnya juga, ya ada yang sampai turun ke jalan, kayak gitu kan. Kan harusnya BIM tuh, atau ya sepeda moped, dipakainya kan di jalur sepeda. Harusnya benar. Harusnya kan. Tapi kan mungkin, ya tadi nggak ada yang sadar juga. Itu gimana tuh langkah BIM? Kita untuk meminimalisir ya edukasi dengan geofence. Tadi kita juga minimalisir. Tapi pada akhirnya sih kesadaran pengguna. Kembali lagi ke pengguna ya. Kembali lagi ke pengguna sebenarnya seperti itu. Makanya tadi kita bilang kita banyak fokus di daerah kampus yang jauh lebih aman. Karena udah dewasa juga. Dan trafficnya juga nggak rame kota public city gitu sebelumnya, atau kota mandiri juga jalannya kan lebar-lebar, relatif dan lebih jarang aman. Juga sih yang juga. Jadi pelan-pelan sebenarnya, memang ini harus pelan-pelan dan dibantu dengan stakeholders lain sebenarnya. Secara edukasi. Yang penting edukasi sebenarnya. Betul. Karena menurut gue kalau nggak ada edukasi dan ketegasan sebenarnya, ya pasti bakal terus nggak sih? Pasti. Jadi ya dari lalu lintas juga kan ada polisi sebenarnya, ya itu harus tilang, terus ada inilah dari kita juga, kita kooperatif. Nah itu bagian dari formula tadi yang saya mention di awal kan. Harus dicari formulanya gimana nih. Karena di Indonesia itu benar-benar unik. Benar-benar ini. Unik infrastrukturnya banget. Juga kalau di luar negeri kebanyakan trotoar itu ada pagar ke jalan. Iya kan, ada pagernya. Kalau Indo kan nggak ada kan, langsung jatuh gitu. Jatuh, dan kalau misalnya trotoar banyak yang jalan, ke jalan turunnya. Dan kalau jalanan macet, motor masuk. Jadi gitu. Memang tantangannya banyak sih. Banyak tantangan. Infrastruktur sih sebenarnya. Jadi memang di Indonesia harus diakuin masih di kawasan-kawasan tertentu lah cocoknya. Nggak bisa di semua. Nggak bisa bebas lah ya. Nggak bisa bebas, bener. Karena nggak cuma naruh shelter aja, harus naruh ini juga kan, tempat pengisian baterainya. Itu apa udah sekalian? Kalau kita pengisian baterai di warehouse. Jadi kita pasti ambil ruko misalnya, atau tempat kita sewa di daerah situ. Jadi kita casnya di dalam 6 ruko. Jadi tinggal bolak-balik, muter-muter. Tapi nggak ada kasus kan lagi muter-muter habis baterainya? Enggak sih, karena kita ada ini settingan lagi, balik ke settingan. Jadi kalau misalnya di bawah 30% itu udah nggak bisa dipakai BIM-nya. Dan BIM itu 100% itu bisa mencapai 100 sampai 120 kilo sebenarnya kalau full. Jauh ya? Jauh Jauh banget loh. Karena
Ya karena dia pelan juga kan sepeda. Dengan speed paling 20 ya? 20. Iya, 20-25 kilo. Jadi ya bisa jalan 4 jam lah sebenarnya gitu. Kalau non-stop. Iya. Which is ya make sense. Biasanya emang listrik 4 jam. Tapi ya kalau dalam kilometer tuh lumayan jauh sebenarnya. 100-120. Jadi kalau misalnya udah di bawah 30, kita itu udah beam yang terparkir itu udah gak bisa dipakai sebenarnya. Oh. Jadi supaya orang jangan waktu mereka scan, baterainya sisa 20% gitu. Enggak. Jadi kita udah minimal mereka waktu scan tuh pasti baterainya di atas 30%. Biar nggak habis di jalan juga kan. Betul, biar nggak habis Total di ada jalan. berapa unit sih sekarang? Kita ya? Ya beberapa ribu lah. Hampir 10.000 kah? Apa masih di bawah? Kita belum nyampe 10.000. Okay. Banyak banget ya. Banyak banget. Ya gue sih ngebayanginnya ya, kalau beneran Indonesia tuh beneran menerapkan ESG, harusnya nggak kayak gini. Nggak kayak lalu lintas yang sering kita lewatin. Ini nggak sih? Iya. Kayak percuma aja, ini pribadi ya, percuma aja ada subsidi, ada kayak gini, tapi ya nggak dibarengin infrastruktur, nggak dibarengin ketegasan juga gitu. Infrastruktur dan desain kota sebenarnya. Oke. Jadi desain kota di Indonesia itu semuanya jauh-jauh. Karena nggak blended. Kalau di luar negeri itu kan blok per blok. Ya kan, blok ini dalam satu blok itu udah ada tuh semuanya. Udah ada convenience store, udah ada orang tinggal, ada hotel, ada kantor, satu blok gitu. Jadi orang biasa satuannya blok, berapa blok dari sini, berapa blok dari sana gitu. Oh iya benar. Blok per blok gitu kalau di luar negeri. Jadi desain kotanya itu memang memungkinkan untuk micromobility gitu, sangat mendukung untuk micromobility. Kalau di Indonesia ya kawasan-kawasan tertentu aja yang bisa. Ya, itu tadi kota mandiri. Iya. Bahkan kota mandiri kan kebanyakan residensial sebenarnya. Oh, oke. Baru sekarang kan mulai CBD ya kan atau daerah kafe pun Pik udah ini sih. Pik lumayan. menurut gua contoh sih. Contoh, kita ada juga di Pik. Oh, ada juga. Kita ada juga di Pik di Orange Grove. Wah, itu mah. Iya. Wah, itu strategi sih. Iya. Itu enak sih salah satu. Halo. Coming soon, semoga doakan. Itu banyak banget loh. Iya. Banyak banget. Kalau weekend tuh orang Jakarta udah nggak ke puncak lagi sekarang. Ke Pik. Iya. Itu penting sih. Ya. Jadi kalau di IKN itu mereka sangat itu bahkan ada peraturannya. Kalau dalam ring 1 ya atau saya nggak ingat, pokoknya ada kawasan yang harus micromobility semuanya. Berarti Bi masuk apa gimana? Udah dalam tanpa pembicaraan nggak? Semoga. Oh iya. Jadi kita, karena kan full elektrik kan di sana. Betul. EV vehicle di sana. Dan kotanya memang didesain seperti itu. Gitu. Jadi kita lihat sebenarnya kita mau kalau bisa tuh masuk, tapi ya masih mencari celah. Harusnya masuk sih. Ya, harusnya ya. Karena BIM itu fokus ke ESG juga, ya tadi micromobility, memudahkan orang lah untuk bermobilitas gitu ya. Betul. Dan gue yakin kalau ngelihat kayak landscape-nya IKN itu ya beda banget lah sama Jakarta, ya kan? Karena apalagi dibangun dari nol. Betul. Jadi udah didesain by design lah kotanya. Udah didesain, udah dirancang ya untuk green. Beda lah. Jadi kota itu kan kalau dalam tata kota itu kan dikit-dikit kalau menurut saya yang saya tahu itu ada kota yang emerging, kayak Jakarta kan emerging yang bangun sendiri gitu, dengan sendirinya terbentuk. Ada kota yang by design gitu, kayak ya IKN kalau di Indo, atau Canberra ya kalau kayak di Australia, mereka emang desain kota itu buat specific function. Kalau di sini kan kalau jalan udah nggak muat bikin flyover. Tepuk. Itu tadi pagi Cipulir, wah macetnya parah. Parah sih. Sekarang kapan sih nggak macet? Kapan nggak macet? Kalaupun liburan panjang ya tetap macet malah. Macet. Ya intinya gue sih berharapnya ya, BIM tuh ya tadi lebih memperluas jangkauannya, karena dan sebagai warga Bogor, gue sih pengen ada lagi di Bogor Raya. Semoga ya bisa balik lagi ya nanti. Semoga. Karena ya kurang aja gitu kalau misalnya cuman jalan-jalan doang, kejauh kan tuh. Satu putaran itu 4 kilo. Iya, mendingan pakai BIM aja udah keliling-keliling rusa gitu kan. Bisa juga di tempat-tempat yang lain, di pantai. Iya, seru sih kalau di pantai di Bali kayak gitu. Benar. Bali masuk. Bali ada rencana. Bali dulu kita pernah juga di Bali. Oh iya. Tapi Bali itu another case yang unik juga. Beda lagi itu case-nya. Berarti beda kota, beda ini dong. Beda case ya. Bali sih beda dari kota-kota lain. Serius? Iya. Oh, kenapa? Karena Bali itu kan
banyak di govern oleh desa sebenarnya. Jadi birokrasinya beda mereka di sana. Gitu. Okay. Dan sebenarnya another thing, kebanyakan Bali itu orang lokalnya kan di Denpasar. Kita itu kebanyakan kemarin itu di daerah turis. Dan daerah turis itu kayak di Legian, kita ada di Seminyak. Mereka udah sewa mobil sebenarnya. Sewa motor, sewa mobil tuh rame di sana. Iya, kalau nggak sewa motor. Jadi kalau micro mobility itu mereka juga sebenarnya nggak terlalu kepake sebenarnya. Oh iya, karena kebanyakan kebutuhannya jauh-jauh ya. Kebutuhannya jauh-jauh mereka. Jadi kalau kita bagi dua nih, either family yang sewa mobil, yang udah mau jalannya kemana-mana lah, kita mau ke GWK, mau ke mana, atau yang backpacker yang mereka sendiri dan mereka sukanya surfing atau ini ya kemarin populernya apa digital nomad. Digital nomad, terus mereka surfing, which is mereka tuh long term. Mereka bisa 3 bulan, 6 bulan di Bali, setahun. Jadi mereka sewa motor yang bahkan setahun di sana udah. Gitu. BIM bakal kepikiran gak sih untuk penyewaan motor? Ya kita pasti terbuka buat option kayak gitu. Buat sekarang sih kita masih fokus dengan sepeda kita. Masih fokus dengan sepeda. Karena mungkin apakah karena menilainya BIM masih micromobility masih seksi gitu di Indonesia apa gimana? Sebenarnya karena banyak yang untapped market sih. Kita mau maksimalin dulu satu. Fokus lah ya. Dan ada complications dengan operationsnya juga ya. Kalau kita ada beda lagi nih vehiclesnya, gitu. Ya kita mau selesaikan satu-satu. Karena itu kan pasti ada beda treatment, beda regulations, beda tim lah sebenarnya. Ya pastinya once ini udah settle, udah oke, kita pasti bakal touch kategori-kategori lainnya. Seru sih. Itu baru cocok tuh di Bali kalau udah motor gitu. Itu makin banyak lagi sih penerapan ESG-nya. Ya. Nah, ada rencana nggak sih? Ya tadi baru harapan. Nah, ini rencana BIM di Indonesia ke depannya kayak gimana? Apalagi di tahun 2024 nih. Rencana BIM sebenarnya ya itu ya, kita memantapkan posisi kita di kota-kota yang kita sudah ada sekarang di Indonesia, itu satu. Kita benar-benar fokus ke rider experience kita bagaimana. Jadi dari customer service, kita lihat customer retention, gitu, bagaimana rider-rider kita kembali pakai BIM lagi, trip-trip mereka kemana, kita rapikan titik-titiknya, kita perkuat kaki-kaki kita di kota yang sudah ada. Kemudian kita juga udah belajar banyak nih, area mana yang BIM itu cocok, area mana yang BIM itu tidak cocok. Jadi kita akan lebih targetin ke area-area yang kita udah tahu nih. Ini area target BIM sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Udah di set berarti ya area apa aja target. Jadi target jadi area priority kita mau ke sini nih. Kalau kemarin itu kita lebih ke kayak tebar jala. Sampai kemana-mana. Kemana yang bisa masuk BIM kita masukin sebenarnya. Oh dulu gitu? Iya. Masuk BIM kita masukin. Sekarang kita udah selektif, kita udah tahu sebenarnya. Ini yang potensial ini bisa jalan, kita targetin di sini. Dan yang existing kita perkuat. Teknologi apa nih? Ada teknologi baru nggak yang bakal di develop BIM? Teknologi baru sebenarnya sih lebih ke enhancement dari vehicle kita yang ada sekarang. Jadi ada micro optimization lah sebenarnya. Kita optimize dari sepeda-sepeda kita. Ya. Dari teknologi ini tadi pelacakan mungkin GPS gitu ya. Bahkan hal-hal sederhana juga banyak yang kita tambahkan dengan sepeda kita nantinya. Gue penasaran deh. Dengan user BIM Singapura misalnya nih, dengan di Indonesia ada perbedaan fitur nggak sih di aplikasinya? Enggak, jadi hampir nggak ada. Ini bukan di Singapura tapi di global lah. Kita ada di 7-8 negara. Wow. Iya, kita ada di Korea Selatan, kita ada di Turki, kita ada di Malaysia, kita ada di Australia, kita ada di New Zealand, kita ada di Thailand, dan semuanya pakai aplikasi yang sama. BIM ini. Jadi kalau misalnya keluar negeri gitu, kan biasanya suka ada penyesuaian apps, penyesuaian fitur tuh kalau yang masuk ke Indonesia. Ini nggak ada. Ini sama, aplikasinya sama semua. Makanya kita coba buat sesimpel mungkin sebenarnya. Dari semua negara, menurut Mas Riki nih, yang paling yang paling unik selain Indonesia nih, apa? Yang mirip lah keunikannya dengan Indonesia di mana? Yang mirip-mirip udah pasti negara tetangga. Thailand misalnya gitu. Thailand, Malaysia, itu kan Southeast Asia lah. Secara culture itu atau infrastruktur itu agak mirip sebenarnya. Gitu. Berarti ya
permasalahannya kurang lebih sama kali ya. Mirip. Tapi Indonesia menurut saya masih better than them. Gitu. Serius. Karena market Indonesia itu besar sekali. Iya. Market size kita itu sangat-sangat besar. Dan diikuti oleh FOMO. Dan Indonesia itu satu-satunya negara yang saya tahu yang ada kota mandiri sebenarnya. Nggak ada di Malaysia kota mandiri kayak BSD, nggak ada. Semuanya government. Di Thailand nggak ada. Mirip-mirip kayak ini kali ya. Kalau Indonesia tuh kota mandirinya kayak di Europe mungkin. Bisa? Kayak di New Zealand kayak gimana culture? Kalau New Zealand mereka nggak ada kota mandiri, tapi kota pemerintahnya udah bagus. Iya, mirip kota mandiri sini. Iya. Nah, tapi maksud saya kota mandiri adalah kota yang dikelola oleh swasta. Iya. Gitu. Semua kan government semua. Government Malaysia government. Cuma di Indonesia nih ada dengan swasta yang dikelola kawasan. Tapi ya tadi itu kalau di Indonesia kan karena ada kota mandiri tadi ya BIM di situ hadir. Bener, bisa flourish sebenarnya, bisa ada tempat lah untuk bertumbuh dan ini. Kebayang nggak kalau di sana ya? Bayang kalau di sana nggak ada itu, jadi harus navigasi dengan pemerintah dan itu ada challenge-nya sendiri juga mereka di sana. Nah, gimana nih BIM ngelihat masa depan apa ya kayak armada micromobility di Indonesia? Apalagi kan sekarang populernya kan udah motor listrik subsidi lebih murah, mobil listrik juga sama. Sepeda listrik gimana micromobility? Ya, sepeda listrik ada segmennya sendiri menurut saya dan balik lagi nggak compete to each other. Jadi sepeda listrik ini menambahkan ya. Karena kita balik lagi berbicara kalau transportasi ya paling sepeda listrik ini mungkin alat transportasi ke-11 mungkin dari 10 yang sudah ada. Dan dia harus mendukung sebenarnya atau lebih ke feeder sebenarnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Dan kita berharap sebenarnya itu ke public transport. Nah ini mungkin kita kurang banyak berbicara ya tentang public transport. Karena public transport ini adalah sebenarnya fondasinya. Jadi sepeda listrik ini harus dihubungkan, micromobility harus dihubungkan dengan public transport, dengan bus stations, dengan train stations, dengan MRT. Kan tadi tantangannya government. Iya, government. Dan sebenarnya penggunaan mobil pribadi itu harus ditekan sebenarnya, bagaimanapun juga. Karena kalau kota-kota maju kayak misalnya Singapura gitu kan, penggunaan mobil pribadi itu kan sangat minim. Iya. Kebanyakan public transport ya. Benar, karena dari pemerintahnya pun ada sertifikat kepemilikan mobil kan mahal banget di Singapura. Iya. Sama di China juga sama. Untuk Jepang juga sama. Jadi memang kalau dilepas itu akan membludak kendaraan pribadi. Yeah. Kalau diserahkan sama pabrikan ya, pasti karena harganya makin murah, ya kan? Iya, adu harga. Iya, adu harga. Orang suka beli sebenarnya. Orang suka beli kendaraan pribadi. Iya, makanya tadi kita sempat ngobrol kenapa sih nggak di tiap stasiun, di busway gitu. Harusnya itu tuh pentingnya. Jadi ya orang-orang ya selain pakai ride hailing, kalau yang deket tinggal pakai BIM. Bener. Jadi ya makanya nanti mungkin ya kalau misalnya terwujud, jadi ya beneran apa ya? Public transport tuh bener-bener kepake akhirnya. Dari rumah menuju ke public transport ke stasiun misalnya pakai BIM. Lanjut nanti makanya dia one way kan. Iya. Dia one way. Dan semuanya udah tersedia, kita tinggal scan di aplikasinya. Apalagi sekarang nih ya kayak halte Transjakarta. Terus halte apa sih yang angkot-angkot yang biru tuh yang terintegrasi dengan Transjakarta. Iya, itu kan udah mulai ada tuh. Kan bagus-bagus kan haltenya ya. Maksudnya itu cocok lah buat naro-naro platform micromobility. Di stasiun juga kan udah ada halte-haltenya itu bagus-bagus lah. Iya. Secara infrastruktur bangunan maksudnya udah bagus udah ada. Tinggal perizinan aja. Perizinan dan sebenarnya itu kan kalau kita bilang transportation kan ada origin, ada destination. Ya. Nah itu kan kita lebih banyak berbicara di destinationsnya tuh. Destinationsnya itu train station, bus station, nah, itu mungkin udah lumayan. Di originnya juga kita butuh sebenarnya. Origin itu tempat mereka bisa ambil tuh di awal-awal kayak di sudut-sudut kota misalnya itu kan. Sekarang kan masih susah lah. Tapi ke depannya semoga tercapai lah ya harapannya. Semoga, amin. Dan jalannya panjang, saya bilang jalannya panjang. Pasti rumit sih. Tapi menurut saya sih kita berkembang seiring dengan kota berkembang. Gitu. Jadi seiring dengan perkembangan kota, micromobility ini akan berkembang juga. Gitu. Ya, salah satu cara BIM untuk
ya tadi mendukung program ESG-nya pemerintah ya tadi. Memperbanyak akses dan juga harus didukung oleh government juga. Benar, dan warganya. Dan warganya juga harus sering-sering baca TNC. Peraturan harus dibaca. Seru banget ngobrol sama Mas Ricky nih dari BIM. Thank you. Seru banget. Kita akhirnya tahu seluk-beluk BIM di Indonesia kayak gimana, tantangannya kayak gimana, tantangan ESG kayak gimana ya. Tantangan untuk memperbanyak akses ke public transport lewat micromobility juga kayak gimana. Seru lah intinya. Semoga jadi bahan tontonan yang menarik buat kalian pengguna BIM juga dan juga subscriber Uzone Indonesia. Kali ini udah selesai nih Uzone Talks di sore kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, subscribe juga channel Uzone Indonesia dan saksikan Uzone Talks edisi berikutnya. Gue Faisal, Ricky, pamit. Thank you.